Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan kegiatan pembelajaran kita mengenai proklamasi dan peristiwa-peristiwa yang ada di dalamnya. Indonesia merdeka itu tidak lepas dari peristiwa yang terjadi di dunia ketika itu. Kita ketahui bahwa tahun 1945 itu merupakan akhir dari Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua sendiri terjadi itu di berbagai wilayah dan salah satunya terjadi di wilayah kawasan Asia Pasifik. Jepang ketika itu menjadi pemain di sana. Jepang menjadi negara yang kuat, negara yang bisa bersaing dengan negara lain dalam segi peralatan militer. Ketika itu Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942, yang mana Jepang datang ke Indonesia itu dengan tujuan membebaskan negara Indonesia dari cengkraman kaum penjajah. Jadi tujuan awalnya Jepang itu sebagai mitra, sebagai sahabat yang akan membebaskan negara-negara yang ada di kawasan Asia, sehingga Jepang menjadi negara terkuat di wilayah Asia ketika itu. Tahun 42 Jepang datang ke Indonesia dan disambut dengan oleh bangsa Indonesia. Namun pada kenyataannya bukan hanya sebatas membela negara Indonesia, tetapi ketika datang ke Indonesia, Jepang malah mengadakan penjajahan kembali terhadap negara Indonesia. Indonesia dijajah itu sudah lama sekali ya. Sejak tahun 1600-an ketika VOC dari Belanda datang ke wilayah Indonesia, tepatnya di wilayah Banten, sampai tahun 1900-an berarti ya, sekitar 350 tahun Belanda ada di Indonesia dengan tujuan mengambil berbagai macam hasil bumi yang ada di Indonesia. Karena tujuan itu ketika wilayah Eropa menyebarkan pemahamannya mengenai glory, gold, dan gospel, mereka mencari emas, mencari bahan baku, bukan emas dalam artian emas yang asli ya, tapi emas dalam artian mereka membutuhkan sumber daya alam. Dan banyak ketika zaman Belanda menjajah Indonesia, banyak sekali rempah-rempah seperti palawija, pala, cengkih, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh bangsa Eropa ketika itu. Karena di Eropa mereka sangat kekurangan sekali terhadap barang-barang tersebut. Sehingga bagaimana cara mereka mendapatkannya? Yaitu dengan mencari ke wilayah luar. Sehingga bangsa Eropa ketika itu banyak menyebar ke berbagai wilayah dunia. Dan Belanda itu datang ke Indonesia. Setelah 350 tahun Belanda menjajah Indonesia, datang yaitu wilayah negara Jepang sebagai penyelamat awalnya ya. Jadi selama 3 tahun, tahun 1942 sampai 1945 Jepang berada di Indonesia. Berbagai macam penindasan terhadap orang-orang Indonesia itu terjadi oleh tentara Jepang. Namun di satu sisi yang lainnya, ternyata ada beberapa orang Jepang seperti Laksamana Tadashi Maeda yang pernah kita bahas sebelumnya, itu berpihak pada Indonesia, merasa simpati dengan perjuangan yang ada di Indonesia. Nah, Jepang ketika tahun 1945 juga mengalami peristiwa Perang Dunia Kedua. Salah satu yang terjadi adalah kenapa tahun 45 itu Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, itu terjadi ketika tentara sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan negara sekutu lainnya itu datang ke wilayah negeri Jepang, menjatuhkan bom atom
pada tanggal 6 Agustus 1945 ke kota Hiroshima. Sehingga kota Hiroshima ketika itu menjadi kota yang hancur, luluh lantah. Ribuan nyawa ketika itu melayang. Selang 3 hari setelahnya, tanggal 9 Agustus tahun 1945, kota Nagasaki dibom atom kembali oleh tentara sekutu, sehingga banyak sekali korban jiwa yang berjatuhan di sana. Nah, peristiwa tanggal 9 Agustus itu diketahui oleh beberapa orang Indonesia melalui siaran radio yang menyebabkan mereka bersemangat untuk mempercepat proses kemerdekaan. Pada tanggal itu pula, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widodiningrat itu diundang oleh Panglima Tentara Jepang untuk wilayah Asia Tenggara ke Dalat, Saigon, itu di negara Vietnam. Nah, untuk apa Soekarno dan Muhammad Hatta pergi ke Vietnam? Itu untuk menerima hadiah dari pemerintah Kekaisaran Jepang berupa kemerdekaan. Jadi sebuah janji yang disampaikan oleh Panglima Tentara Jepang yang ada di kawasan Asia Tenggara bahwa Indonesia akan diberikan kemerdekaan. Nah, namun ketika pertemuan antara pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Insinyur Soekarno tadi dengan pemerintahan Jepang itu memicu pertentangan, memicu suatu pergolakan di kawasan wilayah Indonesia. Itu antara apa? Antara kelompok golongan muda dan kelompok golongan tua. Pertentangan yang terjadi adalah golongan muda, itu para pemuda yang ada di wilayah Indonesia, mereka tidak ingin kemerdekaan itu diatur oleh tentara Jepang. Mereka ingin segera memproklamirkan kemerdekaan. Mereka menginginkan bahwa kemerdekaan itu bukan berupa hadiah, tapi proses kemerdekaan yang ada di Indonesia itu terjadi tanpa campur tangan pemerintahan Jepang. Itu kehendak dari golongan muda. Golongan muda itu siapa? Itu tokoh-tokoh pemuda seperti Hairul Saleh, Sukarni, Sayuti Melik, BM Diah, dan tokoh-tokoh lainnya. Sedangkan golongan tua itu mewakili Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman Widodiningrat, Ahmad Subarjo, dan tokoh-tokoh golongan tua lainnya. Nah, ketika tanggal 16 Agustus tahun 1945, para pemuda memindahkan Soekarno dari Jakarta ke Rengas Dengklok, Karawang. Untuk apa? Untuk mempercepat proses kemerdekaan, bahwa ketika kalau misalkan Soekarno itu berada di Jakarta, itu akan dipengaruhi terus oleh tentara Jepang yang ada di wilayah Jakarta. Di tahun tanggal 16 Agustus, tokoh golongan tua Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh para pemuda, istilahnya diculik ya, tapi itu diculik oleh golongan muda ke Rengas Dengklok. Untuk apa ke Rengas Dengklok itu? Untuk menjauhkan Insinyur Soekarno dari pengaruh tentara Jepang. Nah, keesokan paginya tanggal 17 Agustus dini hari, Soekarno dibawa lagi oleh para pemuda ke rumah Laksamana Tadashi Maeda untuk proses penyusunan proklamasi. Baru tanggal 17 Agustus pada hari Jumat pukul 10 di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, itu nomor 56, dibacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi
proklamasi kemerdekaan Indonesia itu tidak lepas dari perjuangan ataupun peran para tokoh pemuda dan juga golongan tua serta pengaruh yang terjadi di wilayah Asia Tenggara dan Asia secara umum. Itu saja materi pada kesempatan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah keberkahan ilmu kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.